Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Waalaikumsalam. terdengar? Waalaikumsalam. Terima Dengar, kasih. Pak. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini dalam mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai teknik-teknik pembangkitan tegangan tinggi. Di antaranya adalah pembangkitan tegangan tinggi frekuensi rendah atau yang berfrekuensi sama dengan frekuensi tegangan listrik. Kemudian pembangkitan tegangan tinggi pembangkitan tegangan tinggi impuls, kemudian pembangkitan tegangan tinggi frekuensi tinggi. Yang masing-masing itu ada gunanya untuk sistem ataupun peralatan-peralatan tenaga listrik, karena masing-masing karakteristik yang dimiliki oleh tegangan tinggi tersebut itu harus dimiliki oleh peralatan-peralatan atau ketahanannya harus dimiliki oleh peralatan-peralatan yang ada di jaringan tegangan tinggi. Misalnya tegangan tinggi frekuensi rendah atau frekuensi daya itu digunakan karena peralatan tegangan tinggi tersebut akan dikenakan tegangan dengan frekuensi daya atau frekuensi katakanlah contohnya 50 Hz untuk di Indonesia. Makanya peralatan-peralatan tersebut harus tahan dengan tegangan tinggi frekuensi tersebut. Karena tegangan tinggi tersebut dapat berupa misalnya kenaikan tegangan karena gangguan satu fasa ke tanah, misalnya kan, atau gangguan fasa ke fasa, dua fasa ke tanah, dan lain sebagainya. Nah, jadi maka dia harus tahan terhadap tegangan tersebut. Kemudian tegangan impuls juga karena tegangan impuls ini mirip dengan tegangan yang dihasilkan oleh petir atau switching. Sehingga dengan diuji dengan tegangan impuls, maka peralatan tersebut diharapkan tahan terhadap sambaran petir ataupun tegangan lebih switching. Yang terakhir adalah tegangan tinggi frekuensi tinggi adalah agar supaya peralatan tersebut tahan terhadap tegangan dengan yang mengenai peralatan yang berfrekuensi di atas frekuensi daya. Kalau ini digunakan karena peralatan tersebut akan kemungkinan akan mendapatkan untuk mengetahui kekuatan-kekuatan peralatan tersebut seperti pada isolator, kemudian dia dikenakan tegangan tersebut, yang mana tegangan itu bisa terjadi dari alam, kemudian apakah dia akan terjadi kerusakan akibat tegangan tersebut, atau nanti harusnya akan merambat di sisi porselin atau permukaan porselin, permukaan isolator, ataukah dia akan merambat dari dalam porselin atau membuat kerusakan pada porselin tersebut. Jadi itu yang harus diuji dengan bahan-bahan pengujian tersebut. Kemudian rangkaiannya juga sudah kita sampaikan, cuma perhitungan-perhitungannya mungkin belum kita bahas secara mendalam karena memang memerlukan penjelasan yang panjang, menurunkan rumus. Silakan kalian baca dulu, karena kalau kita bahas di kuliah itu waktunya terlalu lama. Jadi banyak rumus-rumusnya mengenai pembangkitan tegangan tinggi tersebut.
Misalnya berapa kapasitornya pada generator pada Tesla misalnya kan, berapa nilai kapasitor dan lain sebagainya itu harus dihitung secara lebih teliti dan panjang detail. Sekarang kita masuk ke beberapa pokok pengujian tegangan tinggi alat-alat listrik. Jadi peralatan-peralatan listrik ini bukan lagi di jaringan transmisi, namun ada peralatan-peralatan listrik yang harus diuji dengan tegangan tinggi. Gunanya apa? Karena peralatan-peralatan tersebut bisa juga terkena efek daripada tegangan tinggi yang terjadi dari jaringan transmisi misalnya kan. Ada switching di jaringan sehingga efeknya akan terjadi misalnya tegangan tinggi impuls pada peralatan-peralatan di sisi konsumen misalnya. Kemudian juga adanya gangguan satu fasa ke tanah itu sering terjadi ya pada motor-motor di pabrik-pabrik ada gangguan satu fasa ke tanah. Juga ini mengakibatkan tegangan tingginya akan atau tegangannya akan naik sehingga peralatan-peralatan harus diuji juga terhadap tegangan tinggi ini. Yang pertama adalah pengujian mesin-mesin berputar. Pengujian mesin-mesin berputar. Pengujian mesin-mesin berputar. Jadi karena persoalan isolasi mesin-mesin berputar atau rotary machinery dalam tegangan tinggi itu cukup rumit. Jadi isolasi pada mesin-mesin itu kebayangkanlah pada belitan-belitan motor itu jarak antar belitan itu kan sangat dekat. Sementara isolasinya harus tahan terhadap tegangan tinggi. Contohnya misalnya kan belitan mesin itu kan seperti itu. Jadi dalam selubung ya. Itu jaraknya itu kan sangat dekat. Nggak sampai beberapa milimeter aja. Sementara dia harus menahan tegangan tinggi. Gitu. Kemudian juga ada kemungkinan munculnya efek corona atau peluahan muatan sebagian pada jaringan tegangan tinggi tersebut. Sementara ruangannya sempit, akan terjadinya corona dalam ruangan sempit yang berselubungan udara atau zat cair. Seperti di trafo ada isolasi zat cairnya. Trafo tersebut antar belitannya misalnya di sini ada zat cair. Bila terjadi corona kan makanya akan sulit untuk menanganinya karena dia letaknya di tempat yang sempit, beda dengan kalau misalnya di tegangan tinggi sering ada berbentuk api ataupun cahaya yang namanya corona itu ya masih
bisa ditangani. Karena apa? Karena tempatnya tidak sempit. Untuk Jepang, misalnya di Jepang lah contohnya ini ya. Harga standar tegangan untuk mesin-mesin berputar adalah 3,3, 6,6. Di Jepang misalnya, dan kalau di Jepang itu standar tegangan tingginya itu cuma boleh 3,3 kV, kemudian 6,6, kemudian 11, kemudian 13,2 kV, dan 16,5 kV. Nah, makanya oleh sebab itu, eh, kenapa generator-generator itu tidak membangkitkan tegangan tinggi langsung, mungkin sudah pernah kita bahas ya, karena memang peralatan-peralatan tersebut cuma eh, mampu di tegangan-tegangan seperti ini. Artinya pada tegangan di atas itu ditakutkan isolasinya akan tidak tahan lagi, ya kan? Tidak tahan lagi dia, bisa sampai 150 kV. Maka misalnya generator itu menghasilkan tegangan 150 kV, maka dia tidak tahan lagi tegangan antar belitannya itu sudah cukup tinggi sehingga bisa-bisa terjadi short circuit atau tembus gagal isolasi pada isolasi mesin-mesin tersebut. Makanya tegangan yang dihasilkan oleh generator itu cuma sampai ya segini aja. Namun ada juga beberapa negara itu yang sampai 30 sampai 35 kV. Tapi tentunya pasti biayanya akan sangat mahal karena harus menggunakan isolasi yang cukup banyak atau cukup besar. Ada beberapa pengujian yang diperlukan untuk mesin-mesin berputar. Jadi dalam mesin-mesin berputar, pengujiannya pada berputar itu satu, pengujian suhu, dua, pengujian isolasi, tiga, kemudian pengujian ketahanan, tegangan tinggi, frekuensi rendah. Empat, pengujian impuls juga. Jadi itu beberapa pengujian pada mesin-mesin berputar. Jadi kalau pengujian isolasi, pengujian suhu, pengujian isolasi itu sudah eh, pernah dibahas. Di gambarnya seperti ini.
Jadi ada eh, nomor yang ini kotak-kotak ini. Yang ini adalah penghantar atau konduktor dengan isolasi asbestos atau asbes. Kita kenal dengan asbes, bentuk asbes. Kemudian yang nomor 2, yang ada isolasi antara. Kemudian di luarnya ini itu lapisan mika. Semacam keramik ya. Kemudian yang 3, yang ininya pita kain. Dari kain, pita kain. Kemudian yang di luarnya biasanya ada lagi itu untuk antisipasi corona. Jadi untuk anti corona atau partial discharge. Jadi itu labelitan yang ada pada mesin itu biasanya seperti itu. Biasanya berbentuk apa ya? Kekuning-kuningan gitu. Ada kuning itu seperti di apa kalau kita lihat seperti di berikan resin, nah, seperti campuran resin seperti itu. Jadi yang paling dalam itu nomor 1 adalah konduktor dengan isolasi asbestos. Jadi konduktor itu sendiri diisolasi lagi dengan bahan padat seperti asbes yang berserat. Kemudian di luarnya dikasih lagi lapisan mika atau keramik. Nah, jadi dibalut lagi pakai keramik. Bagaimana sebuah kabel itu jadi dicor pakai keramik lagi dia. Kemudian ada di atasnya itu ada pita kain, dikasih kain. Setelah keramik tadi dibalut lagi. Kemudian lagi di luarnya baru ada semacam campuran untuk menghindari corona. Karena tegangannya tegangan tinggi. Tegangan tinggi kemungkinan besar untuk terjadinya adanya corona. Kemudian ya pertama itu pengujian, jadi dari belitan tadi itu kita lakukan pengujian ketahanan arus bolak-balik frekuensi rendah. Yang kemarin gunanya ya tentunya untuk mengetahui ketahanan peralatan kita itu jika terkena tegangan tinggi dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan ketahanan diterapkan antara gulungan stator dan
badan atau yoke. Jadi kalau ada apa motor misalnya gini, ini kakinya, kemudian di sini ada belitan-belitannya. Nah, maka pengujian itu dilakukan dari satu ke sini, satu ke sini, satu lagi ke yoke atau gandaran. Nah, sini terus yang diuji itu di sini antara ini bantalan dengan ini belitan. Karena itu yang tidak boleh terhubung atau bocor arusnya itu dari gulungan terhadap bodinya atau yoke. Dengan waktu tertentu, artinya kenapa dengan waktu tertentu dia diuji agar supaya bisa diketahui berapa lama dia dapat menahan tegangan tinggi dengan frekuensi rendah tersebut. Mesin dinyatakan baik, dia akan lolos dalam pengujian atau bisa dipakai bila tidak terjadi sesuatu yang abnormal. Tidak terjadi sesuatu yang abnormal maksudnya ada apa ya, aliran arus lah, aliran arus dalam mesin tersebut ketika dilakukan pengujian. Pengujian itu dilakukan selama 1 menit. Itu dilakukan di pabriknya. Kemudian ketika akan dipasang, juga dilakukan pengujian lagi. Ya, ini 1,5 kali tegangan kerja maksimum. Jadi kalau dia dipakai untuk tadi berapa ya, 3,3 kV atau sampai 11 kV tadi, maka kalikanlah 1,5 kali 11 berarti 16,5 16,55 kV. Kemudian kalau mesin dengan tegangan di atas 7.000 volt itu 1,25 kali dengan pengujian selama 10 menit sampai tidak terjadi keanehan atau semacam aliran arus dalam rangkaian antara belitan dengan bodinya. Gitu ya. Jadi 1,5 kali tegangan kerja untuk yang di bawah 7.000 volt. Itu yang di atas 7.000 volt maka dia 1,25. Yang di bawah 7.000 1,5. Itu pengujian tegangan tinggi dengan frekuensi rendahnya. Kemudian ada pengujian impuls juga sama ya.
motor atau mesin generator juga harus diuji dengan tegangan impuls. Kalau dulu pengujian impuls itu identik atau hanya digunakan diperlukan untuk trafo tenaga yang langsung terkena bahaya petir. Karena kan tegangan impuls itu kan untuk menguji petir ya, menguji petir, sehingga biasanya digunakan hanya untuk trafo yang ada di luar atau di jaringan di sisi transmisi, karena dia langsung berhubungan dengan petir kalau terjadi petir atau sambaran petir. Namun tidak demikian bahwa mesin-mesin berputar juga yang ada dalam ruangan yang tidak langsung terkena petir pun harus dilakukan pengujian. Oleh karena sekarang banyak sering terjadi juga petir itu berimpact kepada peralatan-peralatan yang ada, bahkan di rumah-rumah kita pun kita sering mengalami, apalagi di pabrik-pabrik itu kan juga pasti sering mengalami juga bahwa induksi daripada petir masuk ke dalam peralatan-peralatan yang ada di rumah kita atau di bangunan. Maka pengujian impuls juga perlu dilakukan terhadap alat tersebut. Tegangan ketahanan, tegangan ketahanan impuls dari mesin jauh lebih rendah dari tegangan ketahanan untuk trafo. Jadi beda sih antara trafo dengan mesin-mesin ini. Kalau mesin-mesin ini tegangan ketahanannya itu jauh lebih rendah. Jadi tidak perlu sekuat yang diterpakan atau dikenakan kepada trafo. Sehingga mesin berputar harus dilindungi secukupnya. Hanya secukupnya saja, artinya bila memang terjadi induksi daripada petir itu masuk ke peralatan seperti mesin-mesin ini, ya dianggap dia sudah tahanlah terhadap tegangan petir. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang kabel atau kapasitor antara mesin pembangkit dengan trafo. Jadi caranya adalah memasang kabel atau kapasitor antara mesin pembangkit dengan trafo, dengan maksud untuk mengurangi amplitudo dan kecuraman dari surya yang masuk. Nah, jadi dia dihubungkan dengan mesin pembangkit itu, satu mesin pembangkit, satu lagi trafo, itu dikenakan dengan tegangan impuls. Mesin-mesin perbandingan impuls atau impuls ratio, yaitu perbandingan antara tegangan gagal terhadap impuls dan terhadap tegangan AC. Jadi impuls ratio itu adalah perbandingan antara tegangan gagal, artinya tegangan yang membuat peralatan tersebut rusak atau isolasi menjadi rusak, terhadap tegangan AC yang dipikulnya, misalnya 150 kV, enggak ya, bukan 150, 33 kV misalnya tadi kan, atau 16 kV, 13 kV. Maka dari tegangan-tegangan tersebut itu dapat dikenakan terhadap peralatan mesin berputar tersebut. Jadi perbandingannya itu adalah 1. Jadi kalau tegangan yang dikenakannya ada 33 kV misalnya, maka tegangan impuls juga
Nah, tegangan gagalnya itu harus minimal itu 33 kV. Maksud dari pengujian impuls adalah untuk mengetahui kekuatan isolasi antara lapisan satu dengan yang lainnya. Jadi lapisan-lapisan dalam isolasi mesin itu harus diketahui kekuatannya. Tegangan impuls diterapkan antara terminal gulungan dengan titik netral. Jadi terminal atau tegangan apa ya, tempat terminal gulungan itu ya semua gulungan, kemudian ada satu disatukan jadi di satu tempat, satu titik. Nah, di situ di terminalnya yang kalau di generator ya mengeluarkan tegangan itulah terminal gulungan. Dengan titik netralnya, jadi satu ke terminal gulungan, satu ke titik netral, baru diberikan tegangan impuls. Jadi terminal gulungan semuanya. Terminal gulungan kan banyak terminalnya itu kan. Maka semuanya dikenakan tegangan impuls, diuji dengan tegangan impuls. Satu titik lagi tetap jadi katakanlah kalau terminal gulungannya itu di sini, nah, maka satu lagi ada netralnya misalnya di sini. Ini fasa netralnya. Maka ini diuji dengan tegangan impuls. Jadi satu dipasang ke terminal, satu lagi dengan titik netral. Gelombang yang diterapkan adalah 3 kali 40 mikrosecond. Jadi gelombangnya dengan 3 kali 40 mikrosecond. Kita udah tahu ya kemarin ya, gelombang impulsnya 3 itu adalah muka gelombang, yang 40 mikrosecond itu adalah ekor gelombang. Kemudian untuk semua motor itu ya. Kemudian 5 kali 40 mikrosecond atau ada juga 5 kali 40 mikrosecond atau 10 kali 40 mikrosecond untuk hal-hal yang khusus. Nah, mungkin mesin-mesinnya yang digunakan untuk daerah-daerah yang rawan terhadap petir, tentunya harus digunakan tegangan impuls yang berbeda pula. Jadi ini ada tabelnya, kelas isolasi. Kemudian tegangan pengujian impuls. Kelas isolasi misalnya 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV. Maka tegangan pengujian impulsnya ini 25 kV, 35 kV, 55 kV, kemudian 80 kV. Nih.
Jadi ini standar pengujiannya untuk kelas isolasi 3 kV, berarti kan mesin-mesinnya eh, yang tidak terlalu tidak tegangannya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang 6 kV juga, kalau yang 10 kV itu sudah cukup tinggi. Masing-masing itu ada tegangan pengujian impulsnya. Dibayangkanlah 3 kV itu harus diuji dengan 25 kV. Hasilnya cukup tahan lah dia. Tidak mungkin pula motor dengan 35 kV itu akan terkena tegangan 25 kV. Untuk mengetahui adanya hubung singkat, ada di berbagai dilakukan beberapa cara. Pertama, keseimbangan tegangan atau voltage balance, kemudian keseimbangan arus atau current balance, kemudian keseimbangan gulungan yang lain. Jadi dia diberikan tegangan dari pada kedua lilitan secara langsung atau dapat didekatkan pada kedua lilitan sehingga menjadikan ikatan statis atau static coupling. Gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada gulungan lagi. Kemudian di sini sebentar ya. Gulungannya panjang ya. Gulungan mesin. Kemudian di sini ada lagi.